Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri keduanya Superbet Romania Chess Classic 2024 babak kedua kawan. Di babak kedua hanya ada satu partai kemenangan yang didapat oleh Alireza Firoza mengalahkan Nordibek Abdussatrov. Kemarin Alireza Firoza pegang putih kawan dikalahkan oleh Fabiano Caruana. Sekarang pegang putih lagi berhasil mengalahkan Nordibek Abdussatrov. Sampai babak kedua klasemen masih ada nama Fabiano Caruana bersama Domara Djukukes kawan. Dan 4 partai lainnya di babak kedua berakhir match. Tentu kita akan ulas permainannya Alireza Firoza versus Nordibek Abdussatrov. Langsung saja dengan pion D4 dari Alireza. Nordibek Abdussatrov pion D5, pion C4, pion C6, slav defense kawan. Variasi pertukaran dipilih oleh Alireza, pion C pukul pion D5, pion C pukul pion D5. Nah biasanya langkah favoritnya adalah kuda C3 kawan. Kedua gajah F4 atau kuda F3. Alireza memilih gajah F4-nya terlebih dahulu. Kalau kalian ingin tahu langkah favorit kuda C3 akan saya tunjukkan seperti biasa. Bisa kalian hafal langkah-langkahnya, belajar langkah utama, nanti disusul dengan langkah-langkah sampingan kawan. Kuda F6, gajah F4, kuda C6, baru pion E3. Nah di sini pion A6 antisipasi pergerakan kuda bersama gajah kawan untuk mengincar petak C7. Pion A6 paling banyak dimainkan. Kalau stockfish di posisi ini menyarankan gajah F5 ini juga bagus kan, bisa jadi opsi pion E6 juga bisa. Pion A6, gajah D3, gajah G4 sebelum memainkan pion E6-nya dengan tempo ancam menteri. Kebanyakan diblokade dengan kuda G ke E2. Nah setelah pion E6 putih rokade bisa gajah E7, gajah D6 menantang pertukaran atau pertukaran gajah terang sikat kuda E2. Bisa dilanjutkan oleh hitam. Itu settingan favorit kuda C3 kawan. Alireza dengan gajah F4-nya. Kuda F6, pion E3, kuda C6. Nah, di sini biasanya tetap kuda C3 gajah terang kalau mau berkembang kebanyakan ke petak D3 atau kuda F3. Jadi, baris ketiga ini merupakan petak favorit bagi 3 perwira minor berikutnya. Kuda C3, gajah D3, kuda F3 kawan. Tapi Alireza memilih pengembangan gajahnya ke petak B5. Jalur yang jarang dilewati orang kawan. Dan kita masuk teritori permainan yang jarang dimainkan oleh pemain putih di posisi ini kawan. Hanya sekitar 50-an game saja, tidak lebih dari itu kawan permainan seperti ini. Lanjut gajah D7, blokade pin. Kuda C3 sekarang baru dimainkan. Pion A6 usir gajah. Nah kebanyakan gajah ke petak D3 kawan. Tapi Alireza memilih gajahnya ke petak E2. Dan ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya kawan di langkah ke-8 ini yang masih dalam tahap pembukaan. Pion E6, kuda F3, gajah E7. Sebelum rokade, pion H3 terlebih dahulu dari Alireza. Rokade, baru sekarang Nordibek Abdussatrov mulai keluar menyerang dengan menterinya ke petak B6. Mengincar pion B2. Diantisipasi jebakan kecil oleh Alireza, pion A3. Kalau kalian kehilangan fokus, kurang ngopi, kurang minum air putih, mungkin kalian caplok pion B2 ini. Kalian tidak bisa pulang kawan. Menteri kalian jatuh. Semua tercover kawan oleh putih. Ada menteri di sini, ada gajah di sini kawan, ada pion di sini, ada kuda di sini. Kalian tidak punya ruang untuk bergerak lagi. Ada kuda, wassalam menteri kalian. Jebakan kecil sering kita terapkan pada pemain-pemain pemula kawan. Sangat suka admin kalau menggoda pemain pemula, pemain baru belajar dengan langkah pion gratis. Lanjut kawan dengan benteng FC8 dari Nordibek Abdussatrov. Kuda A4 untuk memaksa menteri bergerak. Kalau maju ya tentu ada pion B4 yang lebih cepat mendapatkan ruang. Atau mundur ke D8. Abdussatrov memilih ke petak A7. Menteri A7, pion B4, pion B6. Ya, kalau kalian dorong langsung kawan, ini akan memberikan kesempatan kuda hitam ke petak C5. Petak yang bagus bagi kuda. Mungkin kalian balas dengan kuda ke petak E4 di sini. Ada gajah D3 atau langsung pertukaran kawan. Pion B6 terlebih dahulu untuk ya cegah pergerakan kuda C5. Menteri B3. Kuda E4 sama-sama menempatkan kuda dalam posisi yang bagus di sini. Lihat, putih mempunyai kuda yang kuat di sini kawan, menunggu pion B5 dan kuda bisa lompat ke petak C5. Di sini mungkin nanti akan disusul dengan pion F5. Settingan pemain pos ronda seperti ini biasanya kawan.
Tapi Grandmaster kemungkinan tidak akan memainkan pion F5-nya. Kita lihat saja apa ide dari Abdus Satrop. Gajah D3 ingin eliminasi kuda kawan. Di sini ada Menteri B7 dan Alireza punya ide menukarkan gajahnya kawan, sikat kuda E4 untuk mendapatkan satu pion kuda D2. Kalau kita main dengan pion F5 kawan, mungkin di sini putih akan melanjutkan untuk menantang pertukaran dengan pion F3 atau dengan benteng F keluarkan ke lajur C kawan untuk menempatkan lajur-lajur yang sudah terbuka penuh, satu-satunya lajur di lajur C. Memilih dengan pion B5. Abdus Satrop memberikan kesempatan kuda ini lompat ke petak C5 kawan. Kalau ke sini disikat, putih mempunyai pion masa depan, pion bebas. Tidak dengan Alireza, memilih kudanya ke petak C3 saja untuk merebut pion ini. Nah, sekarang kalau pion F5 tetap dimainkan kawan, tetap pion F3 akan menjadi kelanjutan putih untuk menantang pion E4. Ini juga saran terkuat dari engine. Tapi memilih dengan langkah pion A5, ingin konsen untuk bongkar permainan lewat sisi Menteri Abdus Satrop. Nah, kuda C caplok pion E4. Ada benteng diangkat naik ke petak A6. Langkah bertanda kuning kembali dari Abdus Satrop. Korban pion di sini lagi kawan. Merupakan opsi dari Stockfish untuk membuka akses gajah. Untuk mendapatkan ruang diagonal terbuka kawan. Memilih benteng A6. Persiapan untuk doubling nanti pertempuran siap dibuka lewat sisi menteri kawan. Lajur A. Kuda C5 tentu saja memaksa untuk gajah sikat kuda C5. Ambil balik oleh pion B, pion masa depan kawan. Pion E5 sekarang dikorbankan. Nah, di sini diterima oleh Alireza. Langkah terkuatnya gajah cukup mundur ke petak G3. Tapi diterima kawan, membuat pion ini lemah. Pion ini juga nanti bertumpuk kawan, terlihat. Gajah E6 serang menteri. Menteri mundur ke B2. Pion B4 diadu. Ditolak kuda ke petak E4 untuk perkuat posisi pionnya dan persiapan manuver juga kawan. Ada benteng bergeser ke B8, siap backup menterinya. Pertarungan di lajur A kawan siap mungkin dibuka oleh Abdus Satrop dan ditutup oleh Alireza Firoza dengan pion A4. Tapi pion ini bebas sekarang kawan, sama-sama mempunyai pion bebas. Pion B3, kuda D6. Menteri bergeser ke A7, incar pion di sini kawan. Backup dengan benteng FC1 kurang kuat ternyata. Stockfish menyarankan dengan menteri kawan. Tapi memilih dengan benteng FC1 dan bisa dimanfaatkan oleh Abdus Satrop dengan kuda B4 sebetulnya kawan. Menempatkan kuda dalam posisi serang yang bagus kawan. Persiapan garbuan. Mungkin dibalas dengan benteng C3. Persiapan dobling untuk awasi juga ruang terang ini kawan. Benteng siap dobling untuk mendukung pionnya. Bisa jadi. Dan kuda bisa manuver-manuver ke petak D5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Nordibek memilih angkat benteng ke B4. Pion E4 sekarang. Dengan dorong pion ini kawan, kontrol petak D4 jadi hilang. Pion E4 dimanfaatkan kuda D4. Kemudian ada gajah E3 serang kuda. Kuda lari ke petak C2 kawan. Disikat langsung oleh Alireza. Mengorbankan kualitas perwira kawan. Cuma dia mendapatkan tambahan satu pion. Dan coba lihat kawan, di lajur C ini pionnya sangat leluasa. Dan persiapan juga didorong dengan tempo ancam menteri nanti ke depan. Menteri D7 atau tadi menteri mundur ke B8 yang terkuat bersama benteng satu lajur di lajur B, tapi memilih bergeser ke lajur D kawan. Menteri D7 mungkin menghadang pergerakan pion dan bersama gajah ada ide untuk melucuti pion-pion depan raja. Kita lihat saja. Gajah D2, benteng B8, pion F4 kawan. Langkah bagus untuk coba blokade gajah. Di posisi ini kawan, hitam tidak mempunyai langkah yang bagus lagi. Menteri C7 saran dari Stockfish kawan atau kembali ke petak A7. Abdus Satrop meluncurkan gajah ambil pion kawan dan berharap melakukan skat-skat yang berulang. Dinetralisir dengan Menteri C3. Langkah bagus, tidak memberikan kesempatan Menteri Hitam untuk seenaknya sendiri mengejar raja. Karena setelah ada benteng C6 dari Nordibek, Abdus Satrop kuda F5 membuat Abdus Satrop menyerah. Apa ide dari kuda F5 kawan? Ya, ancaman berikutnya jelas ancaman skak garbuan kawan. Dan dengan keberadaan kuda F5 ini akan memberikan dukungan bagi benteng ini bergeser ke lajur G, menyerang lajur G kawan. Dan saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi. Kalau kalian jaga baris ke-7, seumpama mundur kawan ke sini,
kalian bisa melakukan skak garbuan di sini kawan. Garbuan, korban kuda sementara baru kalian ikuti dengan benteng. Kalian mendapatkan menteri. Kekuatan menteri plus gajah gelap sudah cukup untuk bermain melawan sepasang benteng kawan. Seumpama di sini raja ini bergeser kawan untuk menghindari skak garbuan, apa yang akan dilakukan? Tetap idenya ada benteng G1 dan kalian tidak bisa melakukan skak temponya kawan untuk menyelamatkan pion kalian dari ancaman benteng karena ini sudah di cover oleh kuda ini. Kalian tidak bisa melakukan skak lagi di sini. Oke, variasi yang lain silahkan kalian otak-atik sendiri. Memang ancaman skakmat masih cukup jauh kawan, tapi dengan kualitas permainan seperti ini sudah jelas putih akan tetap menang kawan. Oke, semoga menghibur kalian permainan dari Alireza Firoza mengalahkan Nordibek Abdusatrop ini, dan kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.